Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sutrisno. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Pulau Bandring, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak di sini akan menyampaikan yaitu tentang materi ajar tentunya di kelas 7 bab 3. Dalam kali ini adapun materinya yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, perhatikan nak, dalam video yang Bapak sampaikan melalui rekaman ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan ataupun permohonan. Sholat menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar apabila hati selalu ingat kepada Allah ya nak ya. Nah, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 di sana dijelaskan yang mana artinya yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Nabi kita, laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan di dunia dan di akhirat. Allah maha mengetahui nak. Nah, jadi dalam pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Fatihah, yang mana tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi anak-anakku, beberapa ulama juga menafsirkan berpendapat bahwa jika seseorang memelihara sholat, maka sholat akan memelihara kita tentunya dari perbuatan keji dan munkar. Hari ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jadi menghadap Allah itu dengan khusyuk ya nak. Dipertegas lagi dengan hadis Rasul, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya atau petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Itu menurut hadis Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nah, Nabi juga berpesan kepada kita nak ya, dalam penjelasannya dalam sholat 5 waktu, yaitu membersihkan dosa-dosa dan memeliharanya dengan baik, yaitu pahala-pahala yang kita dapat. Sebagaimanakah pendapat ya, andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, adakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita terdahulu. Nah, kemudian dapat juga pun akan menyampaikan yaitu tentang zikir. Zikir menurut bahasa yaitu ingat atau mengingat ya. Sedangkan menurut istilah yaitu mengingat Allah, ingat kepada Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikrul katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, yang semampu kita ya nak. Zikir dapat
dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Yaitu ada caranya, dibagi menjadi 3 macam. Jika dengan hati, yaitu bertafakur, merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Kemudian zikir dengan pengucapan lafal-lafal yang dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contoh adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya itu ya nak ya, pahami dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa zikir itu sangat penting sekali untuk kita biar hati kita itu selalu bersih. Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan ria diancam oleh Allah. Nah, dalam firman-Nya Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai dengan 7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan ataupun bersedekah, tidak mau menolong orang yang lagi bersusahan ya. Nah, kemudian dalam hadis Rasul juga dijelaskan, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholat tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Nah, hadis riwayat Ibnu Jarir Al-Ismail. Nah, jadi nak, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh pada diri kita, merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Perhatikan nak, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, tentunya tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, jiwa kita, hubungan antara manusia dengan sang Khaliknya, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh serta mengantarkan mereka pada kesuksesan yang mengampuni dari segala kesalahan, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan, yaitu hablum minallah, memperoleh ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari kelalaian, melatih diri disiplin dan taat kepada peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan kehidupan, membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, itulah anak-anakku sekalian, hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah agar kita dapat konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir. Dapat dilakukan beberapa hal seperti berikut: menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami manfaat sholat dalam kehidupan kita akan kembali ke akhirat kelak. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Niat yang tulus, lakukan secara berjamaah dan sholat, berteman dengan orang yang rajin sholat, orang yang soleh, dan tentunya banyak membaca buku-buku keislaman. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.